PKS agar Pilkada Jakarta bisa berjalan dan demokrasi juga hidup dan tetap terjaga? Ya sebetulnya kalau dari 40 hari yang lalu memang Nasdem dan PKB sudah mengeluarkan surat rekomendasi sudah selesai ya. Tetapi karena itu tidak kunjung sehingga memang opsi-opsi itu sangat terbuka. Tetapi bagi kami memang komunikasi ini harus dibuka oleh siapapun. Jadi saya mau meyakini bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jujur. Didasari oleh trust dan respect. Sehingga apapun yang terjadi baiknya memang ketemu. Jadi memang para pimpinan partai lebih banyak berkomunikasi satu dengan yang lain. Apa yang akan terjadi ke depan sebaiknya seperti apa. Itu sebetulnya kunci utamanya. Ketika saluran itu tidak terjadi memang akan sulit bagi kita ya. Sehingga bagi PKS Presiden PKS Pak Ahmad Syaihu menekankan silaturahim kebangsaan. Maka beliau sangat menekankan pentingnya silaturahim. Maka ketika ada terhambat silaturahim, komunikasi, maka disitulah bagi kami selalu ada tanda tanya, ada apa. Dan tentu sekali lagi opsi-opsi itu akan terbuka, kami tentu ingin memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta. Oke, Bung Eriko? Ya, masih ada waktu kurang lebih 3 minggu lagi. Kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat, khususnya Jakarta maupun Indonesia secara umum, kami akan berusaha yang terbaik untuk memberikan pilihan kepada masyarakat, kepada nanti semua masyarakat DKI yang akan memilih calon pemimpinnya. Percayalah, kami akan lakukan yang terbaik. Tetapi sekali lagi, kemampuan kami juga terbatas. Saya harus menyampaikan jujur, dari 25 kursi turun menjadi 15 kursi dan tidak mempunyai kemampuan untuk maju sendiri. Nah ini kami akan berkomunikasi dengan teman-teman partai lain, termasuk juga Kim, kami akan sampaikan semua kenapa harus dilakukan seperti ini, karena kami paham bahwa Jakarta ini harapan masyarakat Indonesia menjadi satu contoh masyarakat yang plural, masyarakat yang mempunyai harapan ke depan lebih baik lagi. Itu dari kami. Oke, baik Bung Rita Patria. Bagaimana menjaga demokrasi? Jadi Pilkada 2024 ini adalah Pilkada serentak nasional yang pertama. Saya ingin melalui forum ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia, mari kita pastikan agar Pilkada ini berjalan aman, lancar, damai, luber, dan sebagainya. Dan yang kedua juga, mari kita pastikan kita pilih pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas. Tidak hanya janji-janjinya, tidak hanya pencitraannya, tapi juga yang punya komitmen kuat yang kita yakini nanti ketika memimpin, menjadi pemimpin yang dapat memajukan kotanya, mensejahterakan masyarakatnya, dan tidak berujung pada kasus-kasus korupsi. Mudah-mudahan Pilkada kali ini bisa menghadirkan pemimpin terbaik bagi daerahnya di seluruh Indonesia. Saya ngajak masyarakat, kita pilih pemimpin yang berintegritas, yang memiliki prestasi ke depan. Oke, Bung Ded, Golkar memandang kalau Pilkada Jakarta terpaksa harus dengan kotak kosong. Gimana sih? Jadi gini, pemerintahan ke depan ini adalah pemerintahan keberlanjutan. Melanjutkan semua program yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi untuk dilanjutkan, diselesaikan, dan disempurnakan. Untuk itu bisa benar rampung, itu bisa tercapai objektivitas tersebut membutuhkan suatu kesinambungan dan juga sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dan di dalam pilkada ini, pilkada serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia, ini adalah satu tahap untuk memastikan itu bisa tercapai. Jadi pemerintahan itu harus nyambung, komunikasi harus intens dan pemikirannya harus sama, sehingga bisa melanjutkan dan menyelesaikan dan menyempurnakan semua program-program tersebut. Nah khusus untuk di DKI, kita masuk di era baru, sistem yang baru, dan juga semangat yang baru, kita yakinkan bahwa calon yang berikan itu adalah yang terbaik, dan kita tidak akan berangus demokrasi, justru kita akan menjaga dan juga merawat dan membangun demokrasi yang lebih kuat dan lebih baik ke depannya. Oke, baik. Effendi Koiri. Supaya lebih sempurna, selain ada keberlanjutan, itu adalah perubahan. Loh iya dong. Jadi kalau berlanjut tapi gak ada perubahannya itu aja, monoton gitu. Baik, Jakarta harus menjadi contoh di dalam menampilkan figur dan perilaku para pimpinan partai untuk memberi contoh. Salah satu contoh yang ditunggu oleh rakyat adalah menampilkan kalau
tidak bisa 3 figur ya 2 figur. Jadi rakyat itu ada pilihan sesama manusia. Sama manusia. Ya, sama manusia. Jadi bukan ya satu orang, yang satu gelugu atau yang satu apa namanya? Gelugu. Gelugu itu apa ya? Ya kayu lah, ya Kelapa. kayu ya. Nah, ini saya kira meskipun boleh, itu tidak memberi contoh yang baik untuk demokrasi. Nah, oleh karena itu masih ada waktu merenung, kontemplasi, jangan hanya berpikir kepentingan elit, persepsi elit, tetapi juga aspirasi bawah. Aspirasi bawah ini harus diagregasi, harus ditampilkan dengan figur pilihan yang kira-kira mereka memang ya sesuai dengan hasil survei. Katanya kita pakai ilmu. Ya, survei itu ilmu. Ditampilkan, nah menurut rakyat, pilihan rakyat ini. Nah itu sebetulnya ketika kita sudah survei kemudian hasilnya apa, itu sebetulnya ilmu yang harus kita laksanakan. Oke, baik. Itu saya kira. Mas Umam, tadi kalau ngikutin logika Gus Coy, survei sudah memunculkan, tapi kemudian kenapa survei sekarang nggak dipakai ya? Ya, karena elektabilitas itu hanya satu variabel kecil. Ada kekuatan besar dalam konteks ini veto player yang kemudian menentukan Veto player. bagaimana kalkulasi dinamika koalisi bisa terbentuk. Nah, oleh karena itu ini sekaligus menjadi refleksi ya bagi partai-partai politik. Sekali lagi, political sovereignty, kedaulatan politik itu seharusnya dipegang penuh, bukan kemudian dinegosiasikan, dikompromikan dengan hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Nah, oleh karena itu ke depan tentu semua dibutuhkan perbaikan dalam konteks sistem tadi, dalam konteks komitmen, termasuk yang terpenting adalah komitmen untuk menjaga demokrasi. Kalau misal kemudian tidak ditata dengan baik, ingat Bung Hatta itu pernah menulis bahwa praktik berdemokrasi itu kalau misal kemudian dilakukan sedemikian rupa justru bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Nah, dalam konteks fenomena kota kosong, meskipun itu juga demokratis, tetapi dalam konteks tatanan demokrasi itu berpotensi kemudian memberangus prinsip-prinsip dasar demokrasi, tidak memberikan ruang yang setara bagi masyarakat untuk memilih dan sebagainya. Dan yang terpenting, tadi poin yang disampaikan oleh Bang Arezi saya pikir cukup penting ya, karena kita pemilu pilkada itu hanya satu aspek, tetapi ada yang lebih penting. Desentralisasi itu harusnya menghadirkan local good governance. Tapi yang menjadi problem, realitasnya desentralisasi itu hanya melahirkan decentralized corruption. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian local good governance itu bisa terbentuk bukan sekedar koalisi besar, tetapi di situ adalah isinya baku atur kepentingan yang kemudian melahirkan barter-barter yang tidak berdampak pada publik dan masyarakat kita. Oke, baik Mas Umam, Gus Coy, Bung Dev, Laksisa Patria, Bung Pipin, dan Eriko Sotarduga. Pilkada melawan kotak kosong meski dibenarkan secara undang-undang mempertontonkan wajah buruk demokrasi. Apalagi jika